Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Suryani Indra Septiawati dari kelas TIF 4D. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Basis Data. Nantinya di sini ada 6 bab, yaitu dari bab 2 sampai bab 7. Baiklah, yang pertama kita akan membahas bab 2 yaitu Database Programming with SQL. Kita akan membahas tentang kolom, karakter, dan baris. Pada bab ini yang pertama kita temui yaitu describe. Gunakan perintah describe dash untuk menampilkan struktur tabel. Perintahnya sebagai berikut. Describe buka kurung lancip table underscore name tutup kurung titik koma. Kemudian dash menghasilkan nama tabel, tipe data, primary, dan foreign key, dan kolom yang dapat diisi dengan null, serta detail objek lain yang akan dibahas nanti di kursus ini. Berikut ini contoh perintah describe. Kita akan mencobakannya di Run SQL. Di sini sebelumnya saya mengkonekkan terlebih dahulu. Pada user saya yang saya beri nama dengan Suryanis. Kemudian enter. Sudah connect. Kemudian kita akan mengcopy perintah describe tadi. Kita coba enter. Di sini sudah ada kolom department underscore ID, department underscore name, manager underscore ID, location underscore ID. Kita lihat pada slide-nya. Di sini juga untuk department underscore ID itu not null, typenya number 4. Kemudian untuk department underscore name-nya not null. Kemudian kita lanjut. Describe ini juga merupakan informasi penting ketika memasukkan baris baru ke tabel, karena Anda harus mengetahui tipe daya yang akan diterima setiap kolom dan apakah kolom dapat dikosongkan atau tidak. Kemudian kita lanjut pada operator rangkaian. Rangkaian berarti menghubungkan atau menautkan rangkaian menjadi satu. Simbol rangkaian adalah dua bilah vertikal yang kadang dirujuk sebagai pipa. Nilai di sisi operator logika digabungkan untuk membuat kolom output tunggal. Sintaknya yaitu string 1, logika string 2, logika string underscore n. Ketika nilai-nilai dirangkai, nilai yang dihasilkan adalah string karakter. Di SQL, operator rangkaian dapat menautkan kolom ke kolom lain. Pernyataan aritmetika atau nilai konstanta untuk membuat pernyataan karakter. Operator rangkaian digunakan untuk membuat output teks dapat dibaca. Pada contoh berikut, department underscore ID dirangkai untuk department underscore name. Kita cobakan lagi pada Run SQL-nya. Kemudian kita enter. Di sini terdapat 10 administration, 20 marketing, 50 shipping, 60 IT, 80 sales, 90 eksekutif, 110 accounting, dan 190 contracting. Kemudian dalam variasi ini pada contoh sebelumnya, logika tanda kutip digunakan untuk membuat spasi di antara department underscore ID dan department underscore name. Karakter spasi dalam tanda kutip tunggal membuat
spasi di antara nilai kolom. Kita akan mencobakannya lagi sintak ini pada run SQL. Di sini terdapat perbedaan, yaitu terdapat spasi di antara 10 dan administration. Begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian kita lanjut pada rangkaian dan alias kolom. Alias kolom bermanfaat ketika menggunakan operator rangkaian, sehingga baris select default tidak muncul sebagai judul kolom. Kita coba lagi sintaknya pada run SQL. Selanjutnya terdapat sintak lagi, kita coba lagi. Di sini terdapat nama employee atau employee name. Untuk sintak tadi itu merupakan informasi departemennya. Kemudian yang kedua tadi merupakan nama karyawannya. Lanjut pada rangkaian dan nilai literal. Nilai literal adalah nilai data tetap seperti karakter, nomor, atau tanggal. Berikut ini merupakan contoh nilai literal. Ada $1000 1 Januari 2009. Menggunakan rangkaian dan nilai literal, Anda dapat membuat output yang tampak seperti kalimat atau pernyataan. Nilai literal dapat disertakan dalam daftar select dengan operator rangkaian. Karakter dan tanggal harus disertakan dalam serangkaian tanda kutip tunggal. Setiap baris yang dihasilkan dari query dengan nilai literal akan memiliki string karakter yang sama di dalamnya. Dalam contoh berikut, King mendapatkan $24.000 per bulan. String tersebut has a monthly salary of dan dollars merupakan contoh literal. Jika Anda akan membuat pernyataan SQL untuk menghasilkan output dalam format ini dapat ditulis sebagai berikut. Kita cobakan pada run SQL-nya. Sudah tertera. Kemudian perlu diingat bahwa karakter spasi mengikuti tanda kutip pembuka dan sebelum tanda kutip akhir. Anda juga dapat menyertakan nomor sebagai nilai literal. Pada contoh berikut, angka 1 dirangkaikan ke string has a dan years salary of. Kita coba lagi. Kita runkan. Pernyataan di run SQL sama dengan yang ada di slide-nya. Kemudian menggunakan distinct untuk menghilangkan baris duplikat. Seringkali Anda ingin tahu berapa banyak instance untuk unik dari sesuatu yang sudah ada. Misalnya, bagaimana jika Anda menginginkan daftar semua departemen tempat terdapat karyawan. Anda dapat menulis query untuk memilih department _ID
dari tabel karyawan. Kita runkan. Kemudian menggunakan distinct untuk menghilangkan baris duplikat. Perhatikan semua baris duplikat. Bagaimana Anda dapat memodifikasi pernyataan untuk menghilangkan baris duplikat? Kita coba kembali. Kemudian, kecuali Anda menunjukkan sebaliknya, output query SQL akan menampilkan hasil tanpa menghilangkan baris duplikatnya. Di SQL, kata kunci distinct digunakan untuk menghilangkan baris duplikat. Kita coba untuk menghilangkannya. Di sini hanya ada satu dan tidak ada duplikatnya, karena kita telah menghilangkannya. Untuk kualifikasi distinct mempengaruhi semua kolom yang tercantum dan mengembalikan setiap kombinasi berbeda dari kolom di clause select. Kata kunci distinct harus muncul langsung setelah kata kunci select. Execute, save, dan edit di Oracle Application Express. Baiklah, kita akan melanjutkan pada DP 2.2. Di sini akan membahas tentang membatasi baris yang dipilih. Pernyataan select. Anda menggunakan select untuk mengambil informasi dari database. Pernyataan select harus menyertakan klausa select minimum dan klausa from. Klausa where merupakan opsional. Berikut ini contoh sintaknya. Kemudian untuk klausa where, ketika mengambil data dari database yang mungkin Anda perlukan untuk membatasi baris data yang ditampilkan, Anda dapat menyelesaikan ini menggunakan klausa where. Klausa where berisi ketentuan yang harus dipenuhi dan langsung mengikuti klausa from di pernyataan SQL. Sintak untuk klausa where adalah where column underscore name comparison underscore condition comparison underscore value. Catatan, alias tidak dapat digunakan di klausa where. Klausa where, lihat pernyataan SQL berikut dari database employees. Kita coba pada run SQL. Untuk di tabel slide dan pada run SQL-nya itu sama ya untuk database employees-nya. Kemudian dengan menambahkan klausa where, baris terbatas pada baris di mana nilai employee underscore ID adalah 101. Kita coba lagi. Pada employee underscore ID 101 untuk first name-nya yaitu Nena dan last name-nya Kocher. Kemudian lanjut pada operator pembandingan dalam klausa where. Seperti yang Anda lihat pada slide sebelumnya, tanda sama dengan dapat digunakan dalam klausa where. Selain operator sama dengan, operator pembandingan lainnya dapat digunakan untuk membandingkan satu pernyataan dengan yang lainnya. Seperti lebih besar dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, tidak sama dengan. Pada contoh di bawah, kolom department underscore ID digunakan dalam klausa where dengan operator perbandingan sama dengan. Semua karyawan dengan department underscore ID 90 dikembalikan. Kita coba sintak ini pada run SQL.
Untuk employee ID yang bagian 100 itu ada last name-nya King. Untuk departemen ID-nya sama 90. Dan untuk 101 Kacer dan 102 Dehan. Selanjutnya, karakter dan string tanggal pada closeware. String karakter dan tanggal pada closeware harus disertakan dalam tanda kutip tunggal. Nomor namun tidak dapat disertakan dalam tanda kutip tunggal. Lihatlah pada contoh berikut dari database karyawan. Closeware berisi string dan disertakan dalam tanda kutip. Kita coba lagi pada Run SQL. Kita copy. First name-nya Jonathan, last name-nya Tyler. Kita lanjut, menurut Anda apa yang akan terjadi jika closeware ditulis sebagai berikut? Sebelumnya saya telah mencoba sintak ini, tetapi pada Run SQL ini terdapat error. Semua pencarian karakter ini peka huruf besar atau kecil. Karakter tabel karyawan menyimpan semua nama belakang dengan huruf yang sesuai. Tidak ada baris yang dihasilkan dalam contoh ini. Ini merupakan poin penting untuk diingat. Pada pelajaran lain, Anda akan mempelajari cara menggunakan kata kunci SQL upper, lower, dan init cap yang akan memudahkan dalam mencegah kesalahan pada karakter peka huruf. Operator perbandingan dalam closeware. Operator perbandingan dapat digunakan dalam semua cara berikut di closeware. Tetapi ini saya coba tadi terdapat error. Pada contoh berikutnya, dari database karyawan, baris mana yang akan dipilih? Apakah gaji sebesar 300 akan disertakan dalam kumpulan hasil? Kita coba ya dalam Run SQL lagi. Untuk Matos salarinya 2.600 dan untuk Vargas 2.500. Baiklah, kita akan lanjut pada DP 2.3. Di sini kita akan membahas tentang operator perbandingan lagi. Operator perbandingan. Anda telah familiar dengan operator perbandingan seperti sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. SQL memiliki operator lain yang menambah fungsionalitas untuk mengambil kumpulan data tertentu. Ini termasuk between, and, in, dan like. Untuk yang pertama, between and. Operator between and digunakan untuk memilih dan menampilkan baris berdasarkan rentan nilai. Ketika digunakan dengan closeware, ketentuan between and akan mengembalikan rentan nilai dan is inclusive batas bawah dan atas yang ditentukan. Perlu diingat bahwa pada contoh dari database karyawan, nilai yang dikembalikan menyertakan nilai batas bawah dan nilai batas atas. Nilai yang ditentukan dengan ketentuan between dikatakan sebagai inclusive. Perlu diingat juga bahwa nilai batas bawah harus dicantumkan terlebih dahulu. Kita coba sintaknya. Kita runkan. Apakah dia akan sama dengan tabel yang ada di slide? Untuk Zelotki 10.500, untuk Abel 11.000, H0 9.000. Apakah ini sama? Ternyata untuk salary-nya tuh sama dan untuk last name-nya sama. Dan perlu kita perhatikan bahwa output menyertakan nilai batas bawah dan batas atas. Menggunakan between and sama seperti menggunakan ekspresi berikut. Kenyataannya tidak ada manfaat pada kinerja dalam menggunakan satu ekspresi pada satu sama lain. Kita menggunakan between and untuk kesederhanaan dalam pembacaan kode. Untuk in, ketentuan in juga dikenal sebagai ketentuan keanggotaan. Ketentuan ini digunakan untuk menguji apakah nilai ada di dalam serangkaian nilai yang ditentukan. Misalnya, in dapat digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang nomor identifikasinya 2349, 7354 atau 433
atau orang yang kode panggilan telepon internasionalnya adalah 173582 atau 10. Kita runkan lagi. Untuk City, Toronto, State provinsinya Ontario. CO-nya CA, Oxford dan UK. Itu sama dengan tabel. Kemudian pada contoh ini closure juga ditulis sebagai kumpulan ketentuan OR. Seperti between and, ketentuan in dapat ditulis menggunakan sintaks seefisien mungkin. Kemudian yang kemudian like, pernahkah Anda berbelanja untuk mencari sesuatu yang Anda lihat dari majalah atau di televisi, tetapi Anda tidak yakin seperti apa barang tersebut sesungguhnya? Ini hampir sama dengan pencarian database. Seorang manajer mungkin tahu bahwa nama belakang karyawan dimulai dengan S, tetapi tidak tahu nama belakang karyawan tersebut. Untungnya dalam SQL, ketentuan like memungkinkan Anda untuk memilih baris yang cocok dengan karakter tanggal atau pola angka. Dua simbol dan garis bawah mewakili karakter wildcard dapat digunakan untuk menyusun string pencarian. Simbol persen digunakan untuk mewakili urutan 0 atau karakter lainnya. Simbol garis bawah digunakan untuk mewakili karakter tunggal. Pada contoh yang ditampilkan di bawah, semua karyawan dengan nama belakang yang diawali dengan huruf apapun diikuti dengan O, kemudian diikuti sejumlah huruf lain akan dikembalikan. Kita buktikan. Pada tabel itu ada Kuchar, Lawrence, Murgus, dan di run juga sama, run SQL-nya sama. Kemudian kita coba lagi. Sintaknya masih sama. Manakah dari nama belakang berikut yang dapat dikembalikan dari query di atas? Yaitu mo. Satu opsi tambahan yang penting ketika Anda harus memiliki kecocokan yang tepat untuk string yang memiliki karakter persen atau garis bawah di dalamnya, Anda perlu menunjukkan bahwa persen atau garis bawah bukan wildcard tetapi merupakan bagian dari item yang Anda cari. Opsi escape dapat digunakan untuk menunjukkan garis bawah atau persen adalah bagian dari nama, bukan nilai wildcard. Misalnya, jika kita ingin mengambil job _id dari tabel karyawan yang berisi pattern garis bawah R, kita perlu menggunakan karakter escape untuk mengatakan bahwa kita mencari garis bawah dan bukan satu karakter acak. Ini sintaknya. Contoh ini menggunakan garis miring terbalik sebagai karakter escape, tapi karakter lainnya dapat digunakan. Tanpa opsi escape, semua karyawan yang memiliki R pada job _id akan dikembalikan. Kemudian is null, is not null. Null adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui atau tidak berlaku. Dapat melakukan pengujian untuk null seringkali lebih disukai. Anda mungkin ingin mengetahui semua tanggal di bulan Juni yang saat ini tidak memiliki konser yang dijadwalkan.
Anda mungkin ingin mengetahui semua klien yang tidak memiliki nomor telepon yang tercatat di database Anda. Kita cobakan sintaknya. Sintak is null is not null. Untuk class name-nya King, manager underscore ID-nya kosong. Kemudian kita coba lagi untuk karyawan bernama King adalah presiden di perusahaan sehingga tidak memiliki manajer. Itu alasan kenapa dia tidak ada manager underscore ID-nya. Is not null mengembalikan baris yang memiliki nilai pada kolom commission underscore picture. Baiklah, untuk pembahasan bab 2 sudah selesai. Nanti kita akan lanjut pada bab 3 pada video selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.